Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh dapat jumpa lagi di dalam Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Sebelum kita beraktivitas pada hari ini, mari kita mencari Tuhan, kita cari firman Tuhan, dan biarlah firman itu boleh dapat menjadi pegangan dalam hidup kita, sehingga kita melangkah menapaki kehidupan dengan berbekal kepada firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang Bapa berikan bagi kami. Sehingga kami boleh dapat, pada hari ini boleh dapat menghirup udara segar. Dan sebelum kami beraktivitas ya Bapa, kami ingin dibekali akan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, supaya kami dapat mengerti akan isi hati-Mu. Sehingga ketika kami menjalani kehidupan pada hari ini ya Bapa, kami boleh dapat berjalan sesuai dengan apa yang Bapak inginkan. Tolong turut campur tangan ya Bapak. Kami menyerahkan juga untuk hamba-Mu, Pendeta Utomo, yang akan menyampaikan renungan pada pagi hari ini. Biar itu boleh dapat menjadi bekal dalam kehidupan kami. Dan apa yang disampaikannya kami boleh dapat mengerti, memahaminya. Dan kami boleh dapat melakukannya. Jadikan kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Anak-anak yang selalu melakukan apa yang Bapa inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tema Hikmat Pagi pada pagi hari ini adalah tahu berterima kasih. Firman Tuhan diambil dari 2 Tawarik 32 ayat yang ke-25. 2 Tawarik 32 ayat yang ke-25. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak ada orang yang kebal atau imun terhadap dosa. Tak terkecuali seorang yang percaya kepada Tuhan dan menjadi umatnya. Demikianlah halnya yang terjadi dalam kehidupan Hizkia, seorang raja Yehuda. Ia jatuh dalam dosa keangkuhan karena melihat keberhasilan, kelimpahan dan keamanan negerinya. Ia menjadi sombong dan tidak bersyukur kepada Allah atas segala kebaikannya. Padahal Hizkia adalah raja yang baik dan dikenal selalu berpaut pada Tuhan dan ketetapan-ketetapannya. Sehingga dikatakan bahwa tidak ada lagi yang sama seperti dia di antara raja-raja Yehuda. Kita bisa lihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 5 dan 6. Ini adalah catatan Alkitab mengenai Hizkia. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. 2 Tawarikh pasal 29 ayat 2. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. 2 Tawarikh pasal 31 ayat 2 sampai dengan 21. Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, selain dikenal sebagai raja yang baik, Hizkia juga memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Terbukti ia menguduskan kembali rumah Tuhan dan merayakan Paskah. 2 Tawarikh pasal 29 ayat 3 sampai dengan 31 ayat 21. Ia juga mencari pertolongan Tuhan untuk melawan musuh. 2 Tawarikh pasal 32 ayat 1 sampai 23. Sehingga ia mengalami pertolongan Tuhan yang nyata. Namun sungguh ironis, meski Hizkia berhasil melakukan reformasi dalam hal peribadatan di rumah Tuhan dan berhasil menghadapi Sanherib, raja Asyur, ia mengalami kegagalan karena kesombongannya.
Ia tidak berterima kasih dan tidak bersyukur atas kebaikan Tuhan kepadanya. Akibatnya, hampir saja Yehuda ditimpa murka Tuhan. Untunglah Hizkia cepat menyadari keangkuhannya, sehingga murka Tuhan tidak sampai menimpa bangsa yang dipimpin pada masa pemerintahannya. Dosa kesombongan sangat rentan menghinggapi hati kita ketika fokus kita bukan lagi memuliakan nama Tuhan. Pastinya yang sedang kita kejar adalah kemuliaan diri sendiri. Oleh sebab itulah kesadaran akan anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini menjaga hati kita dari dosa kesombongan yang dengan halus dapat menyusup dalam hati kita dan tetap memampukan kita menjadi pribadi yang tahu berterima kasih dan bersyukur. Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, akuilah Tuhan dalam kasih-Nya dalam seluruh kehidupan kita dan segala yang kita miliki. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh syukur dan sukacita. Terima kasih kami diingatkan akan keberhasilan namun juga sekaligus kegagalan Hizkia. Mampukanlah kami Tuhan untuk menyadari bahwa apa yang kami capai, apa yang mampu untuk kami raih, semua itu bukan karena kemampuan diri kami semata, tetapi karena pertolongan Tuhan, karena kasih setia Tuhan, dan karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami hari ini supaya kami tetap hidup dalam kerendahan hati. Kami tidak lupa bersyukur, kami senantiasa memuliakan Tuhan dalam segala perkara. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, memang ketika kita bisa mencapai banyak hal, kita lupa bahwa kita manusia yang terbatas. Bahkan kita lupa bahwa Tuhanlah Sang Pemberi kasih karunia. Kesombongan membawa seseorang menggeser Tuhan dan lupa bersyukur. Tahu berterima kasih tetap membawa seseorang memuliakan Tuhan dan tidak pernah lupa bersyukur. Selamat berkarya hari ini, selamat menikmati kasih-Nya. Jangan lupa bersyukur. Tuhan memberkati.